Pagi. Terima kasih untuk Bapak Kerani Abeling dan Bapak Seven sudah datang ke kami untuk menghadiri sosialisasi tentang risk manajemen wide. Apa aja yang mau kita pelajari Bapak Ibu Bapak semuanya? Hari ini kita mau pelajari tentang resiko manajemen, Pak. Kita mau manajemen resiko, kita mau tahu tentang apa itu tujuannya, konsepnya, pengertiannya dulu ini sebelum jauh kita bulan depan tentang prakteknya. Pertama boleh prinsipnya manajemen risiko ini apa aja gitu ya. Manajemen risiko prinsipnya itu yang pertama itu dia terintegrasi. Manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Kemudian dia terstruktur dan komprehensif, dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga dia disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Kemudian dia inklusif, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Dinamis, mampu menyesuaikan dengan perubahan, menggunakan informasi yang terbaik yang tersedia. Risiko dinilai berdasarkan data historis, kondisi teknis, dan proyeksi dengan mempertimbangkan keterbatasan informasi. Kemudian mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, perilaku dan budaya mempengaruhi aktivitas manajemen risiko. Dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko ditingkatkan secara terus-menerus melalui evaluasi dan pembelajaran. Ya Pak. Jadi buat apa sebenarnya kita tahu manajemen risiko? Supaya kita tahu memitigasi, mencegah. Kan seperti tadi kita dari rumah mau ke Abeling, apa kira-kira risiko yang bisa terjadi? Pecahan atau bocoran atau kecelakaan seperti itu misalnya kan. Jadi karena kita tahu kita mitigasinya, cara pencegahannya apa? Sebelum berangkat kita cek dulu Pak ban kita udah botak atau macam mana kan gitu kan, atau kita tengok dulu kurang angin atau enggak. Nah kurang angin jadi kita pompa dulu kan gitu, baru kita pergi ke Abeling. Jadi itu fungsi kenapa kita harus tahu manajemen risiko ini. Kemudian kerangka kerja ini menekankan bahwasannya manajemen risiko didukung oleh kepemimpinan dan komitmen, dijalankan melalui tahapan dia harus integrasi yang pertama, yang kedua desain, ada desainnya, kemudian ketiga implementasi, keempat evaluasi, dan kelima perbaikan berkelanjutan. Proses manajemen risiko yang pertama dia ada lingkupnya, konteks dan kriterianya, kemudian dia ada penilaian dia Pak, penilaian mulai dari identifikasi, menganalisis, kemudian evaluasi. Dan yang ketiga adalah perlakuan risiko ini Pak tujuannya untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan risiko merupakan proses berulang dan mencakup pemilihan opsi pelaksanaan evaluasi. Dari sikapnya ini Pak tadi perlakuan risiko yang tadi itu, aku harus ngisi banyak angin dulu, cek dulu ininya botak apa enggak, supaya kita risikonya semakin kecil. Apanya? Boleh di-zoom ini Pak. Kalau jelasnya Pak, yang pertama itu pencatatan dan pelaporan, ya kan? Tadi ngecek dulu kita Pak. Kira-kira berpikir dulu kita apa ini risiko yang bisa terjadi ketika saya naik kereta dari sini ke Abeling. Kemudian perlakuan risiko tadi, oh bisa nih aku kecelakaan atau kalau aku kebentur sama apa gitu. Saya kan kemarin dia matanya bisa kena serasanya pohon. Jadi evaluasi Pak, jadi evaluasi kita tahu tadi kan kira-kira mataku bisa kena serasa kemarin pakai kacamata lah dia. Evaluasi berfungsi nggak kacamata itu? Oh berfungsi. Analisis risiko, jadi nggak ada berisiko makanya kena selesai gitu. Serasa, terus identifikasi risiko, penilaian dan lingkup konteks. Dan itu kalau udah cocok dirasa terus dilakukan supaya tidak ada risiko yang terkait sama kita. Itulah yang Pak sekarang. Oke Bapak Ibu, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Pak?
Maka siapa saja yang terlibat di dalam manajemen risiko ini? Oke, terima kasih pertanyaan. Siapa aja yang terlibat? Mungkin siapa aja yang memakai konsep manajemen risiko ya? Semua orang Pak, semua orang. Baik yang di updating, baik yang pekerja pemanen kita ya kan, baik Bapak Ibu semua dari Kerani juga, termasuk yang di kantor SDM, termasuk Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu manajer atau Bapak Ibu aspek juga termasuk Pak dalam penggunaannya. Dalam hal berbagai macam gitu kan, kalau kemarin tadi untuk APD penggunaan panen, kalau kita termasuk di kehidupan sehari-hari kan, mulai dari berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, APD lengkap pakai helm atau pakai kendaraannya bagus gitu kan. Nah, seperti itu Pak. Jadi semua orang terlibat di dalam manajemen risiko ini.